Segala tulisan yang diilhamkan Elohim bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran. Tulisan-tulisan manakah yang dimaksud? Apakah semua yang tertulis di Alkitab? Ataukah spesifik tulisan-tulisan tertentu saja? Apakah itu berarti tulisan-tulisan lainnya bukan merupakan ilham yang berasal dari Elohim? Timotius adalah seorang anak muda, murid Rasul Paulus. Kitab Timotius merupakan surat-surat Rasul Paulus kepada Timotius. Mari kita lihat kalimat kitab suci, atau yang biasa disebut Alkitab. Alkitab terdiri dua bagian, Perjanjian Lama, yang disebut juga Tanakh. Perjanjian Baru, yang disebut juga Brit Hadasya. Manakah yang dimaksud? Berikutnya kita perhatikan kalimat dari kecil. Apakah Brit Hadasya sudah ada sejak Timotius masih kecil? Tentu saja tidak. Berarti yang dimaksudkan Rasul Paulus adalah Tanakh, yang di dalamnya tertulis pengajaran-pengajaran mengenai Taurat. Apakah yang didapat Timotius bila mempelajarinya? Hikmat. Apakah Taurat memberikan keselamatan? Tentu saja tidak. Karena keselamatan hanya karena iman kepada Kristus. Tetapi Taurat menuntun setiap orang percaya menuju keselamatan. Artinya adalah, iman kepada Kristus dibuktikan dengan melakukan apa yang menyenangkan hati Yahwa Bapa, yaitu Taurat. Kalimat segala tulisan, artinya bukan sebagian, atau beberapa, tetapi semuanya. Tulisan-tulisan yang manakah yang dimaksudkan? Kata ilham artinya suatu dorongan yang berasal dari hati orang-orang percaya, yang diyakini berasal dari Roh Kudus. Inspirasi yang berasal dari Roh Kudus, yang berada di dalam hati orang-orang percaya. Dorongan ini begitu kuatnya, sehingga orang-orang percaya melakukan apa yang diyakini berasal dari suara Roh Kudus. Karena ini merupakan hal yang sangatlah pribadi, tentu saja hanya orang yang bersangkutan yang benar-benar mengetahui, apakah yang dilakukan merupakan dorongan Roh Kudus, atau hanyalah dorongan diri sendiri untuk melakukan apa yang dikehendaki. Alkitab terdiri dari 66 kitab, 39 Tanakh, dan 27 Brit Hadasya. Torah 30 menit percaya bahwa penulis-penulis di Alkitab mendapat ilham, inspirasi, ataupun dorongan dari Roh Kudus untuk menuliskan apa yang mereka yakini. Agar banyak orang dapat membacanya dan menjadi percaya. Mari kita perhatikan kalimat diilhamkan Allah. Kalimat ini berasal dari kata Yunani, theanustos. Menariknya, kata theanustos hanya terdapat di ayat 2 Timotius 3 ayat 16. Kata theanustos berasal dari dua kata, yaitu theos dan neo. Theos artinya Elohim, dan neo artinya nafas, menghembuskan, atau bisa juga disebut angin yang berhembus. Jadi kata theanustos artinya adalah nafas yang dihembuskan oleh Elohim sendiri. Kata theanustos bukanlah ilham yang berada di hati manusia, yang hanya manusia dan Roh Kudus sendiri yang mengetahui kebenarannya. Kata theanustos adalah segala tulisan yang berasal langsung dari Yahwa Elohim sendiri. Tulisan-tulisan apakah yang ditulis langsung oleh Elohim, dan disaksikan oleh ribuan orang Israel? Jawabannya adalah Torah, atau Taurat. Taurat berfungsi untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Yang ditujukan untuk setiap orang percaya yang mau hidup menyenangkan hati Bapa di sorga. Dengan begitu mereka semua akan disebut kepunyaan Elohim, yang akan diberikan Roh Kudus untuk melakukan setiap perbuatan yang sesuai dengan Taurat. Terima kasih, Yehusha Kristus memberkati.